Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-Bapak sekalian, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ikram dari BMSI Kerakyatan. Mungkin sudah ada banyak tuntutan, sudah ada banyak masukan dari teman-teman dari OKP, teman-teman dari BEM tadinya, dan sekarang saya hanya ingin memberikan sedikit refleksi keadaan hari ini. Yang pertama, kami dari BMSI Kerakyatan menyampaikan duka cita yang mendalam bagi seluruh korban aksi unjuk rasa yang terjadi sejak akhir Agustus hingga awal September ini. Duka ini kami tujukan khususnya bagi kawan-kawan yang terluka maupun yang gugur dalam aksi kemarin. Merupakan bagian dari keluarga besar BMSI mungkin. Mereka adalah pahlawan, pemuda-pemuda yang tangguh, berani berdiri di garis terdepan demi menyuarakan kebenaran dan keadilan bagi rakyat. Namun sangat disayangkan, keberanian mereka justru dibayar mahal dengan menjadi korban tindakan represif oknum aparat kepolisian dan kepentingan segelintir orang atau elit. Pengorbanan mereka tidak akan pernah kami lupakan, karena semangat mereka adalah pengaruh perjuangan kita untuk terus melawan ketidakadilan, menjaga demokrasi, serta menegakkan kedaulatan rakyat dengan cara yang bermartabat. Hari ini kita dihadapkan pada ujian besar dalam perjalanan demokrasi bangsa. Suara rakyat yang menuntut perubahan itu tidak pernah boleh untuk kita abaikan. Tentunya kita semua bersepakat bahwa anarkisme bukan jalan menuju perubahan. Kita semua rasa-rasanya sepakat menolak dengan tegas segala bentuk provokasi yang mengarah pada tindakan kekerasan. Demikian pula munculnya keresahan, adanya suara tentang darurat militer yang tidak boleh dijadikan sebagai jalan pintas dalam mengatasi dinamika politik dan sosial. Jalan itu sangat berbahaya karena hanya akan membawa bangsa kembali ke era represif, melemahkan institusi sipil, dan mengurus kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Kita perlu mengingat bahwa stabilitas sejati hanya bisa lahir dari dialog, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak-hak sipil. Di ruang inilah, di DPR, kita wajib menegakkan supremasi sipil sebagai fondasi negara hukum. Supremasi sipil berarti menempatkan rakyat, konstitusi, dan hukum di atas segalanya dalam bentuk kekuasaan. Ini adalah jaminan agar demokrasi tetap hidup, kebebasan sipil tetap terlindungi, dan reformasi yang diperjuangkan generasi sebelumnya tidak sia-sia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga agar setiap langkah bukan sekedar sikap politik, melainkan komitmen moral demi masa depan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. Juga jangan lupa kita memastikan bersama bahwa semua korban aksi selama ini harus segera mendapatkan haknya, dan tindak keras oknum anggota Polri yang bertindak di luar SOP yang berlaku. Kami, keluarga BMSI Kerakyatan, menuntut agar adanya kejelasan dari setiap pengusutan kasus tersebut untuk dibuka seterang-terangnya dan pelaku dihukum dengan seberat-beratnya. Kami berharap semua tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman OKP barusan, tidak hanya menjadi angin yang lewat. Setelah ini, DPR harus dan wajib menerima draft tuntutan yang akan disampaikan oleh kami, didasari aspirasi dan tuntutan dari masyarakat di seluruh Indonesia. Perlu saya sampaikan, Bapak-Bapak sekalian, juga hari ini saya memohon bantuan. Banyak report
dari teman-teman koordinator wilayah dan kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia bahwa teman-teman kami itu masih ditangkap. Kami mohon untuk dibebaskan teman-teman kami. Mereka adalah pejuang demokrasi. Juga Bapak-bapak sekalian, perlu sama-sama kita jaga di sini. Jangan sampai awal daripada kegagalan presiden adalah karena ketidakmampuan pembantu presiden dalam mewujudkan program presiden. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudara Ikram dari BEM SI Kerayatan. Berikutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman semua dari OKP Indonesia, kemudian dari beberapa aliansi mahasiswa dan lain sebagainya yang berhadir di sini. Kemudian yang saya hormatin para pimpinan DPR Republik Indonesia yang hari ini masih mau mendengar aspirasi-aspirasi dari kita, aspirasi-aspirasi dari rakyat Indonesia, dari mahasiswa, dari seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia banyak DPR baru mendengarkan aspirasinya. Maka dari itu setelah tadi banyaknya tuntutan-tuntutan yang diberikan, kami meminta Wakil Ketua DPR yang hari ini berhadir mewakili aspirasi masyarakat agar mendengarkan dan mempertimbangkan segala kajian-kajian yang telah kami berikan untuk kepentingan rakyat. Adapun tuntutan yang kami berikan kepada Wakil Ketua DPR RI hari ini ada beberapa tuntutan. Yang pertama, terkait dengan kami menindak tegas dan memperjelas penurunan tunjangan DPR yang disampaikan oleh DPR kemarin. Artinya, kami ingin ada tindakan yang tegas dan jelas terkait dengan apa tunjangan yang diturunkan. Jangan hanya statement yang dikeluarkan untuk cooling down suasana saja, tetapi kami ingin langkah yang konkret dan tegas terkait dengan pengurangan tunjangan DPR yang hari ini semakin tinggi. Kemudian yang kedua, sahkan RUU perampasan aset. Ini kami rasa dengan cita-citanya Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi, ini kami rasa UU yang sangat harus dilakukan segera terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset. Kemudian kami ingin meminta reformasi birokrasi Polri dan DPR. Kemudian yang keempat, kita melihat aksi demonstrasi hari ini banyak teman-teman kami yang ditangkap. Hari ini kami tegaskan, aktivis bukan kriminalitas, Pak. Aktivis hari ini bukan perusak negara, bukan tikus-tikus yang mengerti APBN yang ada. Tapi hari ini aktivis demonstrasi yang ada, aksi-aksi demonstrasi yang ada, ini merupakan keresahan-keresahan dari rakyat. Jangan dideskripsikan dengan tindakan-tindakan kriminal sehingga ditangkap, didiskriminasi. Hari ini banyak teman kami yang ditangkap. Salah satunya mahasiswa UNRI yang ditangkap secara diam-diam. Khairi Anhar ditangkap secara diam-diam. Kemudian pemilik NGO Pedro juga ditangkap secara diam-diam. Kami ingin bebaskan kawan kami. Bebaskan kawan kami yang sekarang masih tersangka. Bebaskan kawan kami yang masih tertangkap dan tertahan di kepolisian. Mereka bukan tindakan kriminal. Kemudian kami meminta juga untuk mengevaluasi seluruh kabinet merah putih. Kita melihat sebelum menuju satu tahun periodisasi Prabowo Subianto, melihat sudah ada
anggota kabinet yang korupsi. Maka kami meminta kepada Presiden Prabowo dan meminta kepada anggota DPR untuk segera mengevaluasi kinerja dari Kabinet Merah Putih. Ini bukan lagi tentang bagi-bagi kue kekuasaan, tetapi ini tentang profesionalitas dalam bekerja untuk rakyat. Kemudian yang ketujuh, kami meminta ketua partai politik untuk menarik kader-kadernya yang problematik, yang merendahkan rakyat dari kursi legislatif dan eksekutif. Kemudian kami juga meminta untuk DPR merevisi Undang-Undang MD3 terkait perlunya, saya rasa perlunya transparansi ke publik terhadap skala prioritas rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh Badan Legislasi termasuk RUU Perampasan Aset. Kemudian yang kedelapan, kami meminta untuk mereformasi Undang-Undang Peradilan Militer karena terlalu banyak Bapak kejadian-kejadian yang dilakukan oleh oknum TNI, oknum-oknum pejabat keamanan yang tidak mempresentasikan sebagai membela rakyat. Impunitas itu tidak kita inginkan kepada aparat-aparat TNI. Kemudian yang ke-10, memastikan RUU KUHP berada dalam berpihak pada rakyat. 11, kami menuntut kejadian yang telah berlalu akibat demonstrasi, represivitas keamanan. Kami menuntut adili aparat pembunuh rakyat. Kemudian yang ke-12, kami menuntut dan menagih janji Bapak Wakil Presiden terkait dengan 19 juta lapangan pekerjaan yang kita lihat sampai dengan saat ini. Kita bermimpi 20 tahun lagi kita akan merasakan Indonesia emas. Tetapi hari ini para pemudanya tamat kuliah tidak tahu ingin bekerja di mana. Untuk menafkahi hidupnya juga tidak tahu di mana, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk keuntungan dirinya. Ini sangat kita sayangkan. Kemudian yang ke-13, menuntut kesejahteraan guru dan dosen. Ke-14, kami menolak 5 batalion yang hadir, yang akan direncanakan pembangunannya di Aceh, dan peradilan militer yang ada di Universitas Riau. Kita tahu, Bapak, kampus adalah tempat kita mengasah intelektual kita, bukan tempat untuk diintimidasi. Kita khawatir ketika aparat-aparat keamanan hadir di tengah-tengah kampus, ini bakal menahan kami untuk melakukan aksi-aksi untuk menyampaikan aspirasi. Kita tidak ingin seperti itu. Kemudian yang ke-15, menolak duit fungsi jabatan dalam aspek pemerintahan di lingkup pemerintahan Indonesia. Kemudian yang terakhir, terkait dengan persoalan hari ini dan kemudian statement yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden terkait adanya indikasi makar dalam kasus-kasus yang hari ini beredar, kami meminta DPR RI membentuk Satgas Investigasi bersama untuk perubahan perbuatan makar yang dilakukan dan terbuka bagi elemen masyarakat serta diawasi oleh elemen masyarakat. Mungkin itu kajian yang kami berikan, tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan hasil dari kajian Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Dan ini kami rangkum, sebenarnya Pak, ada berbagai tuntutan yang berasal dari daerah-daerah yang kami kumpulkan secara kolektif, sehingga ini bisa dipertimbangkan dan bisa menjadi bahan kajian Bapak-Bapak sekalian di DPR RI. Mungkin sebelum saya memberikan kajian ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasannya perjuangan kita hari ini berasal dari seorang mahasiswa. Maka bapak-bapak yang di depan sini juga pernah menjadi seorang mahasiswa. Untuk mengingatkan kembali bahwa perlawanan, bahwa perubahan, perbaikan ada di ranah mahasiswa, maka saya ingin kita di sini sama-sama menyampaikan sumpah mahasiswa. Mari teman-teman sekalian, sama-sama kita berdiri, angkat tangan kiri kita, dan izin kepada bapak-bapak yang berada di depan untuk sama-sama berdiri karena bapak-bapak sekalian sempat juga menjadi seorang mahasiswa. Mari semuanya kita ikutin bersama. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu,
tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Semoga dengan ini kita mengingatkan kembali perjuangan-perjuangan mahasiswa. Terima kasih dari BMC Rakyat Bangkit. Berikutnya silakan. Oh, mau ngasihkan dulu apa? Enggak, sebentar. Ini belum, Pak, tadi. Enggak. Tadi ke toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Permohon, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, kita dulu bang, kita ngantri bang di sini. Iya, Gantian bang. iya, siap. Sebentar. Kita juga sama bang. Oke, Gini, siap. gini. Oke siap. Ini dulu, tadi saya udah nunjuk ini dulu. Silakan. Maju aja ke depan. Di sini bang, apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Muhammad. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia, izin kami menyampaikan aspirasi di gedung ini. Mungkin kami yang hadir dari sini adalah semua mahasiswa, tapi kami lahir dari rahim petani, kami lahir dari kaum buruh, kami lahir dari para nelayan, dari guru honorer, dari para pedagang. Kami ingin menuntut keadilan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang mewakili suara kami. Pemilu 2024 menghabiskan 80 triliun anggaran. Tentu itu anggaran yang sangat fantastis untuk dimiliki oleh rakyat. Jika wakil rakyat kita yang masih tumbuh, masih arogan, sayang sekali. Maka di momentum ini kami ingin menyampaikan beberapa tuntutan kami, aspirasi kami yang perlu sama bapak-bapak Dewan Perwakilan Rakyat dengarkan selama dan sebaik-baiknya. Sebelum kami menuntut tuntutan kami, yang pertama kami ingin menjelaskan kembali, melanjutkan dari korpus BMSI, bahwa kami bebaskan semua kawan kami yang hari ini melakukan demonstrasi di seluruh Indonesia yang ditangkap di Kapolres, di Polres Indonesia. Tolong bebaskan kawan kami. Bapak wakil rakyat semua, tolong memberi jaminan bahwa hari ini kita diberi kebebasan untuk kumpul, bersikap dan menyampaikan pendapat. Maka pastikan kawan kami satu pun yang tidak melanggar hukum dipastikan bebas tanpa luka, tanpa apapun itu. Itu yang kami tegaskan. Yang ketiga, kami ingin mengingatkan kembali bahwa dengan pertemuan hari ini harus ada 10 nyawa yang hilang, harus ada halte-halte yang kebakar, harus ada kantor-kantor DPR yang terbakar dengan kantor kepolisian. Artinya apa? Ini peringatan terakhir bahwa ke depan, untuk wakil rakyat kita tolong senantiasa bisa menyenangkan kami dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai ke depan kami menyimpulkan bahwa kalau mau didengarkan wakil rakyat, kita harus membuat kebijakan. Kalau mau didengarkan rakyat, kita harus membuat gerakan-gerakan yang tidak mungkin tidak diinginkan. Tapi kami memastikan bahwa tolong ke depan, ketika ada suara rakyat, ketika ada demonstrasi, dengarkan tuntutan kami, dengarkan suara kami, dengarkan apa yang rakyat ini sampaikan. Itu yang akan kami tegaskan. Saya William Mutakin dari BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Zona 3, Jawa Barat, DKI, dan Banten. Hari ini kami juga sama-sama menunggu momentum ini yang dulu suara itu di jalan, tidak sampai di suara parlemen. Bertemu dengan pembuat kebijakan yang hari ini tadi kawan-kawan semua sudah sampaikan di forum ini. Tuntutan kami ada 7 yang perlu menyampaikan di forum ini, meskipun kita sama-sama punya keresahan yang sama. Kita bicara tadi sama-sama ingin segera pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor yang sudah masuk prolegnas, mungkin sudah 4 periode, tapi belum disahkan sampai hari ini. Kami menuntut tahun ini periode ini untuk undang-undang perampasan aset disahkan sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua, kami perlu menyampaikan bahwa
anggota DPR yang tidak kredibel dan audit kekayaan DPR. Karena semua fasilitas wakil rakyat difasilitasi oleh pemilihan rakyat dan dibayar oleh rakyat dari pajaknya. Maka perlu transparansi dari wakil rakyat kita yang digaji oleh APBN negara. Yang ketiga, kami menuntut pengungkapan aktor kerusuhan serta pertanggungjawaban atas korban jiwa yang hari ini mungkin bukan menjadi aksi 25 sampai 29, tapi sebelum-sebelumnya. Usut tuntas semua aktor yang terlibat sehingga harus ada korban jiwa dalam gerakan demonstrasi di negara demokrasi ini. Yang keempat, reformasi struktural DPR dan partai politik. Kami juga sepakat dengan kawan-kawan bahwa partai politik kita perlu direformasi karena kaderisasi wakil rakyat kita berangkat dari partai politik, tapi reformasi politik ini ke arah yang lebih baik harus kita dukung. Dan kami menuntut dari 8 partai yang di parlemen, bahkan yang 18 partai yang sedang kontestasi ikut terlibat untuk reformasi partai politik agar wakil rakyat kita ke depan gagasan ide-ide bahkan mampu mewakilkan suara rakyat. Terus Facebook sendiri bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Selanjutnya, kami juga menuntut pembatalan kebijakan pajak yang membebani rakyat. Hari ini rakyat kita sedang susah ekonominya, tapi tiba-tiba Menteri Keuangan sudah menaikkan BPJS. Itu sangat memukul bagi rakyat. Hari ini rakyat kita seharusnya diperhatikan sama pemerintah, bukan dikeruk dengan pajak sebesar-besarnya. Bagaimana hari ini kita lihat semua kepala daerah mereka PBB-nya sampai 100% bahkan 1000%. Itu bakal yang menolak untuk kenaikan pajak. Selanjutnya, kami juga mendorong pahlawan tanpa tanda jasa untuk diberikan kesejahteraan guru. Ini sudah kami sampaikan kepada Kementerian Pendidikan waktu hari kelas berjumpa bersama kawan-kawan bahwa menuntut guru untuk segera kesejahteraan. Bahkan menuntut bahwa gaji guru harus lebih besar daripada gaji DPR. Mutlak, teman-teman. Karena itu adalah penghargaan tertinggi untuk bangsa kita. Ketujuh, kami minta juga audit BUMN secara menyeluruh. Karena hari ini BUMN kita cenderung korup, BUMN kita juga cenderung tidak pernah memiliki korup di sana. Kami menuntut DPR sebagai lembaga pengawas untuk memastikan bahwa BUMN kita bersih tanpa ada korupsi. Terakhir, kami membawa kuasa UHAMKA yang juga salah satu korbannya hari ini harus cacat seumur hidup gara-gara akibat demonstrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim, Presiden Mahasiswa BEM UHAMKA, sekaligus bagian dari Aliansi Pemerintah Zona 3. Hari ini saya berdiri di sini dan menuntut di sini. Sebelumnya saya perlu mengingatkan Bapak sekalian yang ada di depan sana. Pertama, hubungan pimpinan rakyat bersama rakyat jangan bersifat partikular, jangan hanya bersifat kepentingan. Dan jangan sampai hubungan pimpinan rakyat bersama rakyat itu hanya bersifat transaksional. Karena kalau itu terjadi, maka pimpinan rakyat melaksanakan tupoksinya pasti akan minim empati dan simpati. Padahal wakil-wakil rakyat harus punya responsivitas dan juga sensitivitas terhadap isu-isu yang menerpa masyarakat. Bapak-bapak yang terhormat di depan, saya izin menyampaikan mahasiswa kita, satu mahasiswa UHAMKA harus cacat seumur hidup akibat dari represivitas dan abuse of power yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Akhirnya saya berpikir, Pak, apakah semahal ini harga untuk menyampaikan kebebasan berpendapat? Apakah semahal ini harga untuk kebebasan berekspresi? Hal itu bisa terjadi karena aparat penegak hukum lebih mengedepankan sisi-sisi militeristik dibanding humanitas. Maka di sini kami sangat berharap ada reformasi fundamental terhadap aparat penegak hukum, supaya menjadi catatan suara-suara rakyat yang melambung tinggi untuk pimpinan rakyat jangan sampai represif, harus mati terlebih dahulu, harus cacat seumur hidup. Tidak sepantasnya harga rakyat yang bapak-bapak di depan dipilih oleh rakyat, tetapi kita menyampaikan aspirasi kita harus cacat, bahkan kita harus mati. Tidak sepantasnya rakyat bergelombang jalan hanya untuk menyampaikan suaranya dan tuntutannya. Maka di sini bapak-bapak sekalian, kita sangat menuntut adanya reformasi aparat penegak hukum khususnya di kepolisian. Maka dari situ bapak-bapak sekalian, di sini
kita dari BEM PTN Zona 3 menyampaikan rekomendasi kebijakan untuk bagaimana reformasi polisi bisa dilakukan dan polisi bisa berbenah untuk mengedepankan hak asasi manusia dibanding dengan pendekatan militeristik dalam pengamanan. Pertama, Bapak, kita menyampaikan, merekomendasikan kebijakan adanya pengawasan mekanisme eksternal di dalam tubuh kepolisian. Supaya apa? Supaya polisi merasa diawasi, walaupun kita tahu ada Kompolnas, tapi juga kita mempertanyakan hari ini, efektifkah Kompolnas hari ini? Lalu kemudian, militerisasi pendekatan keamanan. Kita harus bisa pahami di sini bahwasanya polisi itu adalah masyarakat sipil. Polisi itu bukan militer. Tidak sepantasnya polisi itu berpindah seperti militer. Maka harus ada demilitarisasi dalam indoktrinisasi di tubuh kepolisian. Lalu kemudian Bapak, kita juga berharap ada revisinya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 yang mempertegas independensi Polri dari kepentingan politik. Polisi dibayar bukan hanya untuk kepentingan politik. Polisi dibayar oleh pajak rakyat untuk kepentingan rakyat, untuk pengamanan dan perlindungan. Kita tahu betul marwah polisi juga harus dijaga. Tetapi kalau polisi sudah sangat bertentangan dengan nilai-nilai politik, maka independensi dia pasti akan hilang. Maka saya berharap dan BEM PTN Zona 3 berharap ada revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 dan mempertegas independensi Polri setelah menghapuskan pasal-pasal multitafsir yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan serta memperkuat akuntabilitas serta kinerja dari institusi itu sendiri. Lalu kemudian Bapak, ada pentingnya mekanisme partisipasi di sini, keterlibatan dalam pengawasan kinerja kepolisian itu harus wajib ada, karena hal tersebut akhirnya sama memaksa polisi atau aparat penegak hukum yang lain untuk bekerja lebih maksimal tanpa memandang dulu apakah dia pejabat, apakah dia masyarakat biasa, atau apakah dia masyarakat miskin. Nah, maka di situ polisi wajib untuk diawasi dan dipantau secara eksternal oleh kawan-kawan kelembagaan masyarakat publik. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu kami dari BEM 3. Terakhir, kami ingin menegaskan kembali kepada wakil rakyat kita bahwa Republik ini kekuasaan tertinggi dimiliki oleh rakyat. Harus sekali lagi ulangi bahwa kekuasaan tertinggi Republik ini adalah milik rakyat Indonesia. Maka terima salam saya, salam perjuangan yang sedang kita berjuangkan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dari BEM PTMA Zona 3. Berikutnya, mau nyerahin. Nah, ini dulu nih. Ah ya, ini kan baru kelima. Ini kan tadi terus ini kan. Belakangan daftarnya ya. Iya, itu dia. Apa? Nyerahin atau nyerahin aja? Kalau nyerahin aja boleh. Hah? Ya, silakan aja. Ya, nanti habis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nusantara, bahkan saya Mas Islami, BEM Nusantara. Nusantara, dan saya sudah mengucapkan kepada teman-teman sekalian yang hari ini memberikan telah dapat ikut serta memberikan aspirasinya untuk rakyat untuk rakyat. Hari ini Nusantara perlu kami sampaikan kawan-kawanku sekalian, per tanggal 1 September kemarin Nusantara telah melaksanakan yang namanya aksi serentak sampai ke daerah. Hari ini di Nusantara memiliki 25 daerah dari Aceh sampai di timur. Serentak kemarin kami sampaikan, ini perlu kami sampaikan juga bahwasannya
Nusantara hadir di tengah-tengah masyarakat guna untuk kembali dan menyampaikan aspirasi-aspirasi yang harus setelah lama kami sampaikan. Maka perlu kami sampaikan kepada pimpinan hari ini. Sebelumnya saya minta rekan-rekan sekalian, mana lebih tinggi pangkatnya presiden atau wakil presiden? Presiden. Mana lebih tinggi pangkatnya gubernur atau wakil gubernur? Gubernur. Mana lebih tinggi pangkatnya rakyat atau wakil rakyat? Mana lebih tinggi pangkatnya rakyat atau wakil rakyat? Maka perlu saya sampaikan hari ini, aspirasi kita hari ini, kami harap dari rakyat untuk rakyat ini bisa tersampaikan dan digitalisasikan. Sepakat kan teman sekalian? Oke, baik. Yang pertama, kami dari BEM Nusantara ingin menyampaikan dan memberikan tuntutan-tuntutan kami. Yang pertama itu mungkin sudah kawan-kawan sampaikan juga tadi permasalahan tentang RUU perampasan aset. Mungkin kawan-kawan tahu RUU ini segeralah untuk disahkan. Selanjutnya, evaluasi DPR secara menyeluruh, mendesak pimpinan partai politik dan kelembagaan DPR RI untuk menindak tegas dan beri sanksi pada anggota DPR RI yang memicu polemik kemarahan rakyat. Perlu kawan-kawan ketahui sekalian hari ini. Adanya aksi besar kemarin, awal bulannya dari sini kawan-kawan sekalian. Maka perlu kami sampaikan hari ini kami minta evaluasi DPR secara menyeluruh, mendesak pimpinan partai politik dan kelembagaan DPR RI untuk menindak tegas dan memberi sanksi pada anggota DPR RI yang memicu polemik kemarahan rakyat, bukan menonaktifkan tapi secara hukum. Kita akan tahu sekalian. Selanjutnya adalah prioritaskan kesejahteraan guru. Hari ini mahasiswa ada karena guru. Hari ini presiden ada karena guru. Maka kami minta prioritaskan kesejahteraan guru dan tenaga pengajar dan wujudkan pemerataan akses pendidikan berkeadilan. Perlu kawan-kawan ketahui dan perlu kami sampaikan kepada pimpinan hari ini bahwasanya guru itu bukan beban negara. Sepakat kawan-kawan sekalian. Maka hari ini kami sampaikan juga usut tuntas kasus pelanggaran HAM masa lalu secara transparan dan akuntabel. Maka kawan-kawan juga harus ketahui hari ini banyak korban terjadi ketika aksi demonstrasi. Hari ini kawan-kawan akati dan kawan-kawan pahami juga apa selalu belum clear. Hari ini itu lagi kawan-kawan baru dari semua kawan-kawan sekalian. Maka kami minta kepada pimpinan-pimpinan kami untuk tuntas kasus pelanggaran HAM ini, karena kita tahu HAM ini merupakan satu subjek yang sangat kritis di kita, kawan-kawan sekalian. Selanjutnya, mengevaluasi kebijakan kenaikan pajak secara menyeluruh dari pusat hingga daerah yang membebani rakyat. Lalu kami ingin minta kepada pimpinan hari ini, kemarin kami melaksanakan aksi itu dengan mentabik yang namanya Indonesia Kritis. Maka setidaknya hari ini kami merangkul semua isu-isu dan meminta kepada pimpinan untuk minta adakan ruang dialog juga bersama menteri-menteri. Karena hari ini kami juga mengevaluasi menteri-menteri sekalian. Maka kami minta kepada pimpinan untuk meminta adakan ruang dialog untuk menteri-menteri, karena hari ini kami juga meminta evaluasi Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran secara menyeluruh dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin dari beberapa penyampaian yang saya sampaikan tadi, yang terakhir mungkin kawan-kawan sekalian, hari ini banyak mahasiswa-mahasiswi yang masih ditahan, dan perlu kami kepada pimpinan sekalian untuk membebaskan kawan-kawan kami karena penyampaian aspirasi sah menurut undang-undang. Betul kawan-kawanku sekalian?
DPR. Selesai itu yang masalah tentang keuangan atau budgeting juga bermuaranya ke DPR. Jadi intinya kita dari BMPTNU yang diwakili oleh Presiden Hak menyampaikan bahwa meminta dan menindaklanjuti maksimal 10 hari lah Pak. Ketika memang keseriusan daripada apa yang kita sampaikan ini atau follow up daripada hasil dari pertemuan hari ini. Kiranya teman-teman setuju ketika ada follow up sekitar 10 hari dari pasca hari ini, kiranya seperti itu. Jadi lebih lanjut izin saya untuk menyerahkan karena tidak lama juga 1 menit karena argumentasinya semua sama. Kiranya seperti itu, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari BEM PTNU se-Nusantara. Berikutnya silakan. Kakanda, Adinda mau ini terlalu lama saya pikir. Saya mau sampaikan poin yang paling penting adalah Nah, kita bersepakat bahwa bebaskan kawan-kawan kami yang ditangkap. Itu yang pertama. Saya minta di sini pimpinan DPR, ada 3 wakil ketua DPR di sini. Saat ini telepon Kapolri, segera sampaikan bebaskan kawan-kawan kami yang ditangkap di semua Polres, di semua Polda yang ada di Indonesia. Itu tuntutan yang paling objektif untuk segera dijalankan. Itu mungkin. Karena kita lama-lama di sini, teman kami masih banyak di dalam tahanan. Keluarkan semuanya saat ini. Izin Pak Prof. Dasko, izin Kang Saan Mustafa, izin Haji Ucun, segera telepon Kapolri. Sampaikan permintaan kami semua sini bersepakat. Semua sepakat ya kawan-kawan. Telepon Pak Kapolri, sampaikan bahwasanya bebaskan kawan-kawan kami yang menggelar aksi seluruh Indonesia, bebaskan. Mahasiswa harus segera dibebaskan. Kita ini bukan perusak. Kita ini bukan pemberontak. Kita ini menyampaikan aspirasi masyarakat dengan benar. Kita tidak ada yang melakukan pembakaran, pengerusakan, tidak ada. Boleh dicek. Silakan dicek di Indonesia, tidak ada. Sehingga sekali lagi dengan hormat kami minta kepada semua pimpinan. Kami minta kepada pimpinan dengan hormat. Detik ini juga telepon Pak Kapolri, segera bebaskan kawan-kawan kami yang masih ditangkap. Baru kita jalankan lagi forum ini. Sepakat ya? Telepon dulu, baru kita lanjutkan forum ini. Karena percuma kita di dalam ini, teman-teman kita kasihan. Orang tua mereka pada resah, pada sedih semuanya. Sementara kita di sini enak di dalam AC. Semuanya telepon saat ini, minta untuk Pak Kapolri bebaskan teman-teman mahasiswa kita yang masih ditangkap. Terima kasih. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar agak tertib ya. Ini kan mau ngomong juga. Saling menghargai dulu aja. Enggak, ini yang udah pertama dulu. Nah, ini Pak perlu diluruskan. Tadi wakil ketua DPR RI mengundang ketua umum yang salah. Perlu saya luruskan di sini. Saya Ahmad Jundi Khalifatullah, ketua umum pengurus pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia hasil Muktamar 2024 di Mataram. Kami izin menyampaikan ya, yang pertama, kami tahu para wakil ketua DPR RI ini punya konstituen yang luar biasa besar, kerja-kerja yang luar biasa besar, tapi kami juga ingin menyampaikan kenapa diundangnya ke sini, kenapa tidak kemudian keluar menyambut suara rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, sahkan segera RUU perampasan aset periode ini. Buat fakta integritas juga di saat ini juga. Jangan kita keluar dari forum ini kawan-kawan tanpa fakta integritas. Betul? Sepakat kawan-kawan? Jangan kita keluar di sini tanpa fakta integritas. Izin Bapak Wakil Ketua. Kemudian yang berikutnya, kami izin Undang-Undang MD3 mohon dikoreksi, berikan kemudian anggota-anggota fraksi ini kemampuan untuk bersuara lebih, sehingga tidak selalu votingnya via fraksi keputusan-keputusan. Yang berikutnya, represivitas aparat, reformasi kepolisian, reformasi Polri itu harus dilakukan, dan saya sepakat dengan Ketum L tadi, segera bebaskan kawan kami saat ini juga. Bapak Ketua DPR RI yang terhormat sangat mungkin untuk melakukan hal itu. Kami punya keyakinan, kami punya kehormatan besar pada Bapak. Yang terakhir, tolong tunjangan-tunjangan itu dihapuskan di tengah kondisi rakyat yang sangat sedih, Bapak. Anggaran ke daerah dipotong 200 triliun, artinya ada perputaran ekonomi yang kemudian berhenti. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas kerendahan hati mau menerima kami semua yang senantiasa berjuang, dan kami juga menyampaikan aspirasi rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Jundi Khalifatullah, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang sah.
Makasih dari kami. Terakhir ya. Silakan. Makasih dari kami. Katanya kami. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dasko, Pak Saan, dan Pak Cucun sudah mengundang kami dari Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti. Mungkin tadi penyampaian di awal disampaikan oleh saudara saya dari rekan-rekan Institut Transportasi dan Logistik. Sedikit saja tambahan karena ini tadi sudah dipantik oleh abang-abang JOKP terlalu membara ya. Mungkin saya cairkan lagi suasananya. Begini, Prof. Dan para Wakil Ketua Pimpinan DPR RI, saya tidak berlama-lama karena tadi beberapa sudah disampaikan oleh teman-teman dari Aliansi BEM dan perwakilan-perwakilan BEM yang ada, kemudian disampaikan juga oleh abang-abang kakanda-kakanda OKP yang lainnya. Saya ingin menyampaikan 5 poin tambahan dari universitas kami, yang dimana menimbang dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden terkait upaya makar, dan kemudian pada tanggal 25 Agustus kemarin, tepatnya di hari Senin minggu lalu, itu ada salah satu mahasiswa kami yang menjadi korban salah sasaran, yang dimana dia harus dirawat di rumah sakit sampai hari ini. Jadi kami meminta dari Kepresidenan Mahasiswa Universitas Sakti untuk membentuk tim investigasi yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam mengusut tuntas siapa dalang di balik kerusuhan demonstrasi tertanggal 25 Agustus hingga 31 Agustus. Yang kemudian, yang kedua, kami menilai krisis legislatif dan krisis moralitas yang ada pada anggota Dewan pada hari ini. Yang kemudian kami memandang bahwa perlu adanya menjaga martabat dan menjaga moralitas karena DPR hari ini gagal untuk merepresentasikan dirinya sebagai representasi masyarakat dan masih banyak yang menunjukkan gaya hidupnya yang terlalu kemewah-mewahan di atas penderitaan rakyatnya. Yang kemudian poin ketiga, ada revisi Undang-Undang Agraria yang relevan sesuai kondisi dan keluhan dan kebutuhan masyarakat per hari ini. Kemudian revolusi total terkait revisi RUU Polri, dan kami meminta kepada DPR untuk melakukan supremasi sipil, memastikan untuk aparat harus tunduk kepada otoritas demokratis. Yang kemudian, Prof, mohon izin, kami dari Trisakti per bulan Mei kemarin, dari 93 orang, 16 mahasiswa kami ditetapkan sebagai tersangka pada aksi unjuk rasa memperingati 27 tahun reformasi. Jadi kami meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat agar 16 mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka ini statusnya dicabut dan SP3 dikeluarkan untuk menjadi status kebebasan. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Makasih. Cukup ya. Apa ada tambahan? Oh, nyampaikan, silakan. Nyampaikan aja, sampaikan, silakan, sampaikan. Oke. Ya. Oke, Medi.
Cukup ya dari kawan-kawan ya. Tinggal nanti kita tanggapin dari ini. Terima kasih pada kawan-kawan baik dari BEM, dari organisasi kemahasiswaan yang sudah menyampaikan terkait berbagai aspirasi, tuntutan maupun masukan bagi kami di DPR. Nanti saya akan mulai nanti dari Pak Dasko yang akan memberikan tanggapan pertama. Tapi setidaknya kalau disimpulkan itu ada soal demokrasi dan supremasi sipil, ada soal tim investigasi, ada soal tuntutan terhadap DPR terkait dengan berbagai fasilitas di DPR, yang ketiga terkait dengan soal RUU, baik itu perampasan aset yang utamanya maupun yang lain, dan yang kelima terkait dengan soal perpajakan yang adil dan lain-lain. Untuk itu kami persilakan Pak Dasko. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Bu Puan Maharani yang pada hari ini berhalangan kepada kawan-kawan semua. Pertama-tama selaku pimpinan DPR, kami dalam kesempatan ini mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas berpulangnya almarhum Afan Kurniawan dan seluruh korban kejadian aksi penyampaian pendapat yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan, dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR, serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Barusan kami sudah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan pihak pemerintah. Kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pihak pemerintah besok untuk menyampaikan juga secara langsung, karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerjasama antara DPR dan pemerintah. Seperti tadi membentukan tim investigasi dugaan makar, lalu kemudian soal undang-undang perampasan aset misalnya, kan itu pembuatan undang-undang adalah DPR dan pemerintah, serta tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak serta beberapa hal yang harus memang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Kurang lebih dari saya itu, pertanyaan-pertanyaan lain saya akan berbagi dengan Pak Saan, dengan Pak Cucun. Dan sekali lagi, kami selaku pimpinan DPR, mohon maaf atas kekurangan kami selama ini. Silakan. Cucun, ada yang mau disampaikan dulu? Silakan. Nambah sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan
Prof. Dasko, Kang Saan, dan kawan-kawan semua. Pertama, apresiasi saya kepada semuanya yang sudah menyampaikan aspirasinya tadi semua, baik lisan maupun tertulis. Kedua, sama, sebagai pimpinan DPR, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya sahabat kita Apan dan para korban di peristiwa kemarin. Juga yang masih di rumah sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Terkait tadi berbagai hal usulan sama, kalau kita ambil konklusinya adalah usulan pembentukan tim investigasi dan segala macam, dan barusan Prof sudah menyampaikan mana yang akan dilakukan dan tupoksinya itu nanti di pemerintah, sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua nanti segera sampaikan, dan kita ini dengan ada atau tidaknya tim investigasi, fungsi pengawasan melekat di kami semua di DPR. Makanya dengan aspirasi ini sesuai dengan tadi usulan-usulannya akan ditindaklanjuti oleh AKD atau komisi yang menangani, misalnya mitranya tadi kalau harus mengawasi aparat kepolisian ada di Komisi 3, itu sudah melekat pengawasan di kami di DPR. Kemudian juga terkait hal mengenai tadi tunjangan, tadi sudah disampaikan Prof. Dasko bahwa per 31 Agustus kita semua sesuai dengan apa yang sudah ditindaklanjuti hasil pertemuan Pak Presiden, pimpinan DPR, pimpinan partai politik sudah sepakat semuanya. Makanya pada kesempatan ini apa yang disampaikan oleh teman-teman sudah ditindaklanjuti, dan nanti pimpinan-pimpinan fraksi yang akan menindaklanjuti menyampaikan sosialisasi ini, sehingga apa yang menjadi keputusan-keputusan yang diambil di pimpinan kemudian nyampe ke anggota ini sudah diketahui semuanya. Tambahan dari saya mungkin itu saja. Sekali lagi, apapun yang dilakukan, disampaikan oleh teman-teman ini cukup luar biasa. Aspirasi yang disampaikan baik lisan maupun tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cuncun. Terkait dengan tuntutan yang kawan-kawan BEM maupun OKP sampaikan. Yang pertama terkait tuntutan-tuntutan yang bersifat bisa cepat, mungkin nanti Pak Dasko yang terkait dengan soal kawan-kawan teman-teman yang masih ditahan. Ini catat ada aktivis yang demo dan ada perusuh ya. Nah, kami akan memilah nanti, akan berusaha pimpinan dengan Pak Dasko mana yang nanti akan kita coba minta kepada pihak kepolisian dalam Kapolri, mana yang bisa dipercepat untuk dilakukan pembebasan. Jadi untuk keluar dari tahanan. Tentu kita juga akan mendengar juga dari polisi terkait dengan soal pelanggaran apa yang dilakukan oleh mereka, dan kalau memang itu tidak terlalu ini dan memang murni dia demonstrasi, nanti kita dalam hal ini nanti yang komunikasi Pak Dasko akan minta ini coba untuk pelan-pelan yang bisa dikeluarkan. Ini nanti akan kita komunikasikan secepat mungkin, yang ini pertama. Nah, yang kedua, yang terkait dengan soal demokrasi dan supremasi sipil. Dan ini memang harus menjadi komitmen kita bersama. DPR sebagai lambang dari demokrasi dan supremasi sipil, seperti yang Pak Dasko tadi sampaikan, tentu banyak kekurangan. Dan tentu kita sama-sama dengan para mahasiswa, OKP, BEM, civil society, berusaha untuk menjaga agar demokrasi dan supremasi sipil itu tetap tegak. Maka penting juga bagi DPR untuk mendapatkan masukan, kritik, dukungan dari kawan-kawan semua. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan, kita ingin terus berbenah. Kita ingin DPR yang transparan, DPR yang akuntabel dan profesional ke depan. Supaya apa yang kamu tuntut ya. Jadi ini komitmen kita. Komitmen mahasiswa, komitmen OKP, BEM, dan juga komitmen civil society, dan tentu juga komitmen seluruh anak bangsa. Tentu kita akan jaga. Pak Dasko tadi sudah menegaskan. Nah, yang kedua, yang ketiga, terkait dengan soal tim investigasi atas dugaan, indikasi
dari kejadian-kejadian yang selama ini ada indikasi, bahkan Presiden sudah menyampaikan kepada publik tanggal 31 Agustus yang lalu, bahwa apa yang terjadi beberapa hari yang lalu ada indikasi adanya makar, bahkan menjurus kepada terorisme. Nah, karena itu apa yang dituntut oleh kawan-kawan semua terkait pembentukan tim investigasi akan indikasi adanya makar yang independen, tentu DPR akan menyampaikan kepada pemerintah, akan mengomunikasikan kepada pemerintah agar ini bisa dilakukan secepatnya yang independen, agar apa yang kejadian beberapa hari yang lalu tidak terulangi ke depan. Makanya penting untuk tuntutan soal tim investigasi ini. Jadi nanti akan akan disampaikan karena ini menjadi kewenangan dari pemerintah ya pada saya. Walaupun DPR tetap berkepentingan untuk mendorong itu. Nah, yang keempat terkait dengan soal DPR. Tadi kawan-kawan menyatakan bahwa salah satu sumber pemicu atas ini semua adalah DPR salah satunya. Tadi komitmen untuk membenahi DPR, memperbaiki DPR, mengevaluasi DPR, itu sudah menjadi komitmen bersama. Bahkan sebelum teman-teman datang, Pak Dasko tanggal 26 Agustus sudah menyampaikan ke publik terkait tunjangan perumahan. Sudah dibatalkan. Nah, nanti soal-soal yang lain akan dibicarakan dengan pimpinan DPR, dengan pimpinan-pimpinan fraksi yang lainnya untuk ditindaklanjuti. Mana yang bisa diefisienkan, bahwa DPR juga memahami kegelisahan, memahami situasi yang ada di masyarakat. Dan akan diumumkan ke publik. Jadi nanti dari hasil itu semua, DPR akan umumkan ke publik. Bahwa DPR sekali lagi mendengarkan, memahami situasi, keadaan rakyat kita semua. Nah, yang berikutnya terkait dengan soal legislasi. Dari ini saya sampaikan yang sama-sama ya, yang disampaikan oleh kawan-kawan semua. Tidak satu-satu, tapi ini yang beririsan. Yang pertama, yang berikutnya yang terkait dengan soal legislasi. Untuk mempercepat terkait dengan soal khususnya pembahasan RUU perampasan aset. Selain ada RUU lain, PPRT, hukum masyarakat adat atau yang lainnya. Tapi dari semua titik tekannya adalah terhadap RUU perampasan aset. Tentu DPR berkomitmen untuk membahas dan menyelesaikan ini. Tapi perlu disampaikan bahwa ada undang-undang yang terkait juga dengan undang-undang RUU perampasan aset, saling terkait ya, supaya tidak timpang tindih, dan ini perlu disinkronkan. Kita ada yang namanya undang-undang Tipikor, kita ada undang-undang TPPU, dan sedang kita bahas itu terkait undang-undang KUHP dan aset. Nah, di antara, kalau ini selesai ini KUHP, karena ini saling terkait nanti supaya timpang tindih, maka yang pertama akan diselesaikan dalam waktu yang cepat adalah KUHP. Dan setelah itu baru kita akan masuk dalam undang-undang perampasan aset. Karena ini terkait, 4 undang-undang ini terkait. Perampasan aset, KUHP, TPPU, dan Tipikor. Supaya tidak saling tumpang tindih satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Ini ya. KUHP kan dikejar ya, baik cepatnya. Undang-undang KUHP. Nah, yang berikutnya terkait dengan soal reformasi perpajakan yang adil, yang berkeadilan. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan nanti kawan-kawan akan diterima oleh eksekutif. Entah besok nanti tinggal nanti bisa dialog apa yang menjadi tuntutan kegelisahan dari teman-teman semua, kawan-kawan semua terkait dengan soal perpajakan, soal lain-lain BUMN itu nanti disampaikan. Tapi yang terkait dengan apa yang tadi disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis, insya Allah sama DPR akan
dirangkum, akan ditindaklanjuti dalam waktu yang secepat-cepatnya dan akan diumumkan kepada publik. Apa? Kasus yang sekarang. Gini aja, nanti datanya kirim. Nama-namanya kirim semua secepatnya, yang 7 orang itu. Habis ini aja gini, sekarang datanya kamu siapkan, nama-namanya di Pengadilan Semarang, biar nanti bisa diselesaikan. Jadi biar cepat. Ya, makanya datanya namanya siapa nanti kirim. Ya, oke, nanti habis inilah. Ya, habis ini nanti kirim. Cukup ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Dasko, Pak Cuncun, juga dari kawan-kawan BEM, dan juga dari kawan-kawan OKP, media, dan seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah sebagai niat baik kita, upaya kita, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi akhir-akhir ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.